Kalau challenge itu lebih ke penempatan speaker. Karena ownernya ini awalnya kepengennya konsep OEM look, speakernya nggak kelihatan sama sekali. Three-way tapi benar-benar OEM look. Awalnya kita pikir bisa, karena di ujung kaca itu peredam kita masih pakai dari Rainbow yang premium damping. Cuman memang ini treatment peredamnya nggak bisa 100% full seperti yang di mobil-mobil pada umumnya. Karena Halo teman-teman, berbeda dari review audio biasanya, kali ini kita bakal bahas audio mobil listrik BYD Sea Lion 7. Walaupun mobil listrik ini dibekali dengan sistem audio bawaan premium, tapi ownernya memilih untuk mengupgrade audionya supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, di sebelah aku udah ada Ko Yudi, owner sekaligus installer dari Euro Auto. Halo Ko. halo Mindy. Kok aku mau tanya nih soal mobil BYD Sea Lion 7 ini. Kalau nggak salah ownernya sama ya kok sama mobil Zenik yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Betul. Jadi Sea Lion ini sudah mobil ketiganya beliau. Yang pertama Genix yang waktu itu dibahas, terus ada Honda HR-V. Lalu ini mobil ketiga, dan bentar lagi ada masuk lagi mobil keempatnya. Oke, berarti udah percaya sama instalasi Euro Auto ya kok ya. Nah, kok aku penasaran, mobil ini kan udah dibekali sistem audio bawaan premium ya. Harusnya udah cukup oke dong kok buat kualitas suaranya. Kalau kita bandingin sama mobil biasa ya, mobil Jepang kebanyakan, memang premium soundnya si BYD ini sudah lebih baik lah secara tonal. Tapi tentunya masih ada hal yang kita bisa improve juga dari sisi tonal dan terutama dari sisi soundstage-nya. Makanya awalnya si ownernya minta kita kerjakan plug and play upgrade dengan menggunakan Goldhorn AB218. Ceritanya waktu itu karena kan masalah warranty dan lain-lainnya, jadi maunya yang simpel dulu aja deh, pakai AB218. Oke, jadi harusnya tetap aman ya kok karena sistemnya plug and play. Betul, betul. Oke, terus dengan di SPM AB218 tadi, fungsi mobil ini tetap berjalan dengan normal nggak kok? Semuanya normal, semuanya normal. Jadi untuk remote steering untuk volumenya jalan, lalu untuk parking sensornya dia tetap keluar dari speaker gitu kan. Dan nggak ada error ya, yang paling penting kan itu ya. Dan pastinya kalau memang nggak ada pemotongan kabel, tidak mengganggu masalah warranty, seharusnya seperti itu. Oke, kalau nggak salah juga bisa ganti-ganti preset kok? Bisa, bisa. Jadi kan di head unitnya itu ada pilihan 4 preset yang untuk akustik, soft, dynamic, segala macam. Nah itu akan jadi memori 1, 2, 3, 4 urut dari atasnya seperti itu. Jadi selain praktis juga fleksibel ya kok, bisa ganti-ganti preset ya kok? Betul. Nah kok, terus di mobil ini kan awalnya pakai di SPM AB218 aja ya? Betul. Nah kalau sekarang full sistemnya pakai apa aja kok? Nah setelah fase 1 yang waktu itu upgrade simple dengan AB218, jadi ceritanya si ownernya ini membandingkan suaranya sama si Genix-nya. Oh, yang sebelumnya? Ya, yang waktu itu pernah kita liput juga. Tapi ya karena yang di sini cuma plug and play upgrade, tanda kutip ya, dan speakernya nggak diganti, pasti hasil suaranya pasti akan beda kan sama yang Genix. Jadi akhirnya ownernya penasaran, pengen yang ini jauh lebih baik daripada, atau paling nggak sama lah sama yang di Genix. Karena sekarang mobil ini yang dipakai harian sama ownernya. Oke. Perangkatnya apa aja kok? Jadi kalau di mobil ini yang kita tambahkan, AB218-nya tetap kita pakai, tapi kita ada tambahkan player eksternal dari Goldhorn tipe P3, lalu untuk speakernya kita ganti semua dengan three-way dari Rainbow Profiline, lalu subwoofernya juga kita pakai Rainbow Profiline juga. Si amplifiernya sendiri kita pakai Ground Zero Anniversary yang 30 tahun. Nah kalau nggak salah itu perangkatnya sama nggak sih kok? Hampir sama kayak mobil Zenik sebelumnya kok? Bisa dibilang hampir sama persis ya, sampai kabel-kabelnya juga kita pakai yang sama persis, cuman beda di player sama di SP-nya aja. Oke, jadi ada penambahan lagi ya kok ya? Betul, karena kan pada prinsipnya ownernya ini udah happy sama yang Genix. Jadi dia pikir udah hasil suaranya. Samain aja lah, orang yang sana udah bagus, kenapa masih ganti-ganti yang lain lagi gitu. Oke, jadi suaranya bagusan mana kok sama mobil Zenik yang sebelumnya pernah kita review kok? Sebetulnya untuk basic suara hampir sama ya, karena kan barang-barangnya kan sama persis di luar dari player sama di SP. Tapi karena kita pakaiin lagi tambahan player, external player, jadi otomatis untuk clarity-nya juga beda. Karena yang di Genix kan pakainya player plus DSP dalam satu board. Yang di sini kan dedicated player. Lalu ternyata setelah kita mulai tuning dan kita dengerin, si Lion ini akustiknya bagus banget. Jadi pada akhirnya bagusan yang di sini sih daripada yang di Genix. Karena faktor kabin nggak sih kok berarti ya? Faktor kabin, lalu kan mobil listrik ya, jadi nggak ada suara mesin. Lalu secara ukuran kan si Lion ini kan lebarnya lebih lebar ya. Dan ada sesuatu yang spesial sih di mobil ini menurut saya. Oke. Kalau misalkan dari sisi peredaman, pakai peredam apa kok? Terus ada treatment lain nggak kok selain peredam?
Kalau peredam kita masih pakai dari Rainbow yang premium damping, cuman memang ini treatment peredamnya nggak bisa 100% full seperti yang di mobil-mobil pada umumnya. Karena di mobil BYD Sea Lion ini lantainya itu ada baterai-baterai yang merupakan bagian dari sasisnya dia. Jadi nggak mungkin kita peredam. Jadi kalau lantai itu yang kita bisa peredam hanya dari jok belakang ini sampai ke belakang sama yang di kakinya depan itu. Tengah-tengah lantainya itu kita nggak bisa peredam. Jadi bagian-bagian yang bisa diredam aja ya? Betul, tapi kalau untuk pintu memang dari awal plug and play upgrade, ya sebenarnya peredam semuanya itu dari pertama plug and play upgrade udah kita kerjakan. Jadi yang tahap 2-nya itu udah nggak nyentuh peredam sama sekali lagi. Selain itu ada treatment lain nggak kok? Kalau treatment lain ya kita pakai bahan-bahan seperti box ya. Untuk box subwoofernya kita ada pakai campur dengan bahan aluminium juga supaya lebih rigid. Dan untuk yang lain-lainnya sih ya treatment-treatment yang seperti biasa standarnya Euro Auto lah. Nah, Ko Yudi kan udah sering banget nih kok pasang audio mobil listrik, khususnya BYD. Nah, ada bedanya nggak kok pemasangan sama audio EV lainnya? Ada sama dan ada bedanya. Yang pertama sama karena semua mobil listrik itu menggunakan baterai 12 volt yang kita biasa sebut dengan aki. Bedanya kalau BYD yang sudah premium sound seperti BYD Seal, BYD Sea Lion 7, Denza, ya saat ini baru ada line up itu menggunakan protokol digital yang namanya sistem A2B. Dan ini bukan cuma punyanya BYD, ada beberapa merek mobil China lainnya yang sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia pakai sistem A2B. Nah, kalau untuk mobil yang sudah menggunakan sistem A2B, itu saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan DSP amplifier yang sudah support, sudah kompatibel dengan sistem A2B-nya mobil tersebut. Supaya seperti tadi di pertanyaan Mindy yang pertama, nggak ada timbul error, semua fungsinya, fiturnya berjalan dengan normal semua. Dan saya rasa itu yang kita pengen lah kalau upgrade audio. Berarti perangkat yang udah terintegrasi dengan sistem digitalnya ini ya kok ya. Nah kok, terus selama proses instalasi ada part paling challenging nggak sih kok? Kalau challenge itu lebih ke penempatan speaker. Karena ownernya ini awalnya kepengennya konsep OEM look, speakernya nggak kelihatan sama sekali. Three-way tapi benar-benar OEM look. Awalnya kita pikir bisa karena di ujung kaca itu, di dashboard, itu ada tempat yang sepertinya untuk speaker disiapin. Tapi ternyata setelah kita cari tahu lebih lanjut, itu nggak ada bolongannya sama sekali. Jadi akhirnya kita memilih untuk membuat custom A-pillar. Berarti ada di penyesuaian pilar speaker ya kok ya? Betul. Kok, ini kan sistemnya udah kompleks ya kok ya, udah ada penambahan perangkat juga ya kok? Ya. Nah ada masalah nggak kok selama ini? Ini mobil udah jadi kira-kira 2 bulan, Mindy. Dan selama 2 bulan ini, ownernya nggak pernah telepon saya, malah saya nelfon ownernya, saya mau pinjam mobilnya karena mau diliput sama Audio Plus. Jadi saya berasumsi mobilnya 100% aman. Berarti dengan sistem sekompleks ini aja aman, berarti upgrade audio yang AB218 tadi yang plug and play harusnya lebih aman lagi dong kok? Jauh lebih aman lagi, karena kan memang nggak ada narik listrik yang tambah-tambahan seperti tambahan player, tambahan amplifier ini. Ya dua-duanya sama-sama aman sih, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kalau gitu makasih ya kok ya udah mau sharing soal Mindy. BYD Sea Lion 7 ini. Sama-sama. Jadi itu dia teman-teman, BYD Sea Lion 7 ini membuktikan kalau upgrade audio di mobil listrik tetap bisa aman dan hasilnya maksimal asalkan didukung dengan perangkat dan instalasi yang tepat. Nah di akhir video nanti kita bakal tunjukin hasil audio dari BYD Sea Lion 7 ini. Buat teman-teman yang mau upgrade audio dengan produk Audio Plus bergaransi resmi, langsung aja datang ke Euro Auto ke alamat dan Instagram yang ada di bawah ini. Sekian video kita kali ini, see you next video, bye-bye! It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I can put my arms around every boy I see, but they only remind me of you. I went to the doctor, guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool.
give it up. Miss Candy Dover. Baby, did I do all right? Did I ever ask you? Did I need to? No, I think I might. Were you ever worried? Ever on your toes? Did you ever notice how I changed when you came too close? If you knew me now, if you knew me now, if you knew me now, if you knew